Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mardani. NIM saya 202060113 dari Psikologi 2C. Saya akan menjawab soal-soal bahasa Indonesia. Soal yang pertama adalah jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor penyebab terjadinya kesalahan penulisan ejaan meliputi 1. Keterbatasan waktu dalam pembelajaran menulis. 2. Kurangnya penguasaan kaidah penulisan ejaan. 3. Kurang ketelitian dalam menulis. Contoh yang pertama adalah telur. Telur menggunakan O itu salah, yang benar adalah telur menggunakan U. Contoh yang kedua adalah apotik menggunakan I, itu salah, yang benar adalah apotek menggunakan E. Dan contoh yang ketiga adalah sambal pakai E, itu salah, dan yang benar adalah sambal pakai A. Soal yang kedua adalah bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan. Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Jika suatu bagian kata dari kutipan ada yang ingin dihilangkan, maka menggunakan titik 3 berspasi. Jika ada kesalahan dalam bentuk teks aslinya, maka menggunakan simbol SIJ tanda seru. Seperti titik 3, hal itu mempunyai makna atau yang tidak jelas. Mempergunakan syarat sistem APA, MLA, ataupun lainnya untuk menambahkan sumber kutipan. Contoh, argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain, agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Kurung buka Keraf, 1983.23 kurung tutup. Kutipan tidak langsung mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Ide pikiran atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan. Dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Tidak ada nomor kutipan tanda petik 2 di akhir kalimat. Contoh, banyak definisi mengenai arti cinta menurut beberapa ahli. Menurut Subroto, kurung buka 2008, 216 kurung tutup, mendefinisikan cinta merupakan suatu kehidupan. Menurut kehidupan terbentuk dimulai dengan bercinta. Soal nomor 3 adalah apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Karena biografi disusun oleh orang lain, dalam menulis biografi biasanya penulis biografi mengandalkan berbagai sudut pandang terkait tokoh serta bermacam dokumen pendukung. Dalam biografi dijelaskan secara lengkap tokoh yang ditulis dari lahir hingga meninggal, serta disebutkan juga jasa dan karya yang telah diciptakan oleh tokoh yang digambarkan dalam biografi. Contoh, Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional kelahiran Purbalingga 24 Januari 1916. Ia adalah Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, kini Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Latar belakangnya dalam dunia militer tidak menerang-terang amat, hanya dimulai semacam prinsip yang mengantisipasi serangan udara atau LBD di zaman kolonial. Bibliografi itu daftar yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan yang sedang digarap. Contohnya, jika buku dijadikan sumber acuan, maka susunan penulisannya yaitu nama pengarang, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit. Contohnya yaitu seperti yang ada di layar, setiap bukti dan seterusnya. Bisa kalian lihat sendiri. Soal nomor 4 yaitu apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam?
jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu. Perbedaan jam dan pukul. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu, yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Contohnya, saya tidur di malam hari selama 8 jam. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya yaitu latihan hari ini akan dimulai pada pukul 4 sore. Soal nomor 5 adalah bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pertanyaan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa pada hakikatnya merupakan sumber bunyi bermakna, karena bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan oleh kelompok sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan mengekspresikan diri. Karena fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi, interaksi antar manusia, sehingga keduanya sangat berkaitan satu sama lain. Soal yang nomor 6 adalah mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma. Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Tanda koma banyak disalahkan penggunanya pada kondisi berikut. 1. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh yang benar adalah aku suka warna merah, biru, dan hitam. Dan contoh yang salah adalah aku suka warna merah, biru, dan hitam. Yang kedua adalah pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku jika induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Contoh yang benar adalah karena diajak oleh teman-temannya, adik tidak mau sekolah lagi. Dan contoh yang salah adalah adik tidak mau sekolah lagi karena diajak oleh teman-temannya. Yang ketiga adalah penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Contoh yang benar adalah dia sangat pandai bergaul di luar, tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Dan contoh yang salah adalah dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Contoh yang lain bisa dilihat di layar. Salah satunya adalah telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Dan contoh yang salah adalah telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Dan soal nomor 7 adalah apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma. Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Titik 2 akhir pernyataan diikuti perincian. Tanda titik 2 digunakan pada akhir dari suatu pernyataan lengkap. Namun titik 2 tidak dipakai bila perincian tersebut merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, jilid, nomor, dan halaman. Tanda titik 2 digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman. Contohnya, Pradopo 1990.252 Jurnal Budaya XXVII nomor 5/2019.26. Contoh yang nomor 2, daftar pustaka. Tanda titik 2 digunakan dalam daftar pustaka, tepatnya di antara nama kota dan penerbit. Contohnya Kristanti, Linda, 2011, jangan tulis kami teroris, Jakarta, 2 Kepustakaan Populer Gramedia, Dardamono, Sapardi Djoko, 2016, bilang begini, maksudnya begitu, Jakarta, 2 PT Gramedia. Pengaturan penggunaan tanda baca titik koma juga diatur dalam PUEBI. Penggunaan tanda titik koma yang tepat adalah sebagai berikut. Pengganti konjungsi. Tanda titik koma digunakan sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam bentuk kalimat majemuk.
Contohnya, hari sudah pagi, titik 2, ibu bergegas pergi ke pasar. Doni membaca jurnal, titik 2, Farah mencatat rangkuman pelajaran, titik 2, Grace memilah data statistik. Soal nomor 8 adalah jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf miring dipakai untuk menulis judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Dan bisa dilihat ada contoh penulisan huruf miring. Salah satunya adalah di judul buku yang berjudul Salah Asuhan, karangan dari Abdul Muiz. Dan soal nomor 9 adalah jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Faktor kesalahan pemahaman biasanya disebabkan oleh 3 faktor utama, yaitu 1. Kesalahan penulisan ejaan yang terdiri atas kesalahan penulisan huruf kapital, kecil, dan huruf miring, kesalahan penulisan kata, serta kesalahan penggunaan tanda baca. Kedua, kesalahan tata bahasa berbentuk penggunaan kata yang kurang tepat dan boros, kesalahan penggunaan kata kerja pasif, penggunaan kalimat yang kurang tepat dan kurang lengkap, serta penyusunan kalimat yang kurang tepat. Yang ketiga, kesalahan sistematika penulisan yang terdiri atas kesalahan format dan cara penulisan serta kesalahan dalam penulisan kalimat. Contohnya, kesalahan pemanggalan kata yang mengandung huruf diftong. Aula menjadi au strip la. Saudagar menjadi sau strip da strip gar. Kesalahan penggalan kata berimbuhan. Minuman menjadi minum strip an. Meragukan menjadi me strip ragu strip kan. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang tepat, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.